Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Azizah NIM 12311193034. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dai selebritis. Nah, di dunia dakwah, dai merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam aktivitas dakwah tersebut. Nah, oleh karena itu, dai harus benar-benar orang yang faham akan ajaran Islam sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, di Indonesia saat ini banyak muncul para dai dari kalangan selebritis. Padahal pada umumnya dai dilakukan atau diperankan oleh orang yang lulusan pondok pesantren atau sekolah tinggi yang berbasis Islam, tentunya yang paham akan agama Islam. Namun, sekarang banyak selebritis yang bergelar dai, bahkan tidak memiliki latar belakang yang sama dengan para ulama muslim yang ada di Indonesia. Keberadaan dai saat ini populer karena dipengaruhi oleh perantara sosial media. Nah, saat ini dai di Indonesia populer karena banyaknya followers di sosial medianya. Itu disebabkan para dai selebritis lebih terkenal di khalayak umum dan hal tersebut sangat berpengaruh bagi generasi muda yang menjadi pengikut selebritis tersebut. Nah, selain populer di media sosial, selebritis juga populer di tayangan televisi. Nah, sekarang ini sudah banyak sekali stasiun televisi yang menayangkan program dakwah yang ditampilkan semenarik mungkin untuk menarik para mat'u. Apalagi untuk para dai yang tampil sangat memperhatikan penampilannya. Ada yang harus di make up, ada yang ditonjolkan fashionnya. Nah, style yang digunakan oleh para dai selebritis ini sangat beragam. Mulai dari yang biasa-biasa saja sampai dengan yang mirip dengan ustadzah, ustadz yang sedang berceramah hingga menggunakan style yang gaul. Itulah penampilan para dai selebritis saat ini. Lihatlah Okky Setiana Dewi, mempunyai ciri khas yang anggun, yang berpakaian yang sangat sopan, tidak berlebihan. Selain itu juga ada selebritis lain, yakni Ginanjar Sukmana. Nah, beliau itu merupakan mantan anggota grup lawak, sehingga beliau menggunakan lawakannya sebagai media untuk mengajarkan Islam. Nah, selain itu juga ada Dery Sulaiman, dai seorang selebritis yang dulu dikenal dengan gitaris band mental tertentu. Nah, kini menjadi seorang dai dengan menggunakan lagu sebagai media dakwahnya. Nah, itulah meskipun berbeda-beda dalam penyampaian dakwahnya, namun jika dilihat di sini dakwah lebih terlihat dengan kesan hiburan. Bukan tidak sedikit artis yang dibawakan untuk menyemarakan acara tersebut. Dakwah ini menjadi bagian dari hiburan dunia televisi. Selain itu, di acara televisi juga dapat melahirkan bintang dai. Nah, ini bisa terlihat dari adanya dai selebritis yang terkenal melalui televisi. Bahkan ada salah satu stasiun televisi yang menayangkan acara pemilihan dai yang memiliki persyaratan, yakni salah satunya dengan penampilan yang menarik sehingga dapat menarik para mat'u. Munculnya dai selebritis dalam kegiatan dakwah lebih dengan tujuan bisnis televisi yang dapat menaikkan rating penontonnya. Nah, industri televisi akan mencari dai atau penceramah yang dapat menarik penampilan perhatian para mat'u dibandingkan dengan
orientasi yang disampaikan atau yang dihasilkan. Nah, hal ini menjadi fenomena yang menunjukkan bahwa gerakan dakwah di Indonesia ini lebih cenderung untuk menggantungkan diri dai seseorang dibandingkan masyarakat yang menerima dakwahnya tersebut. Fenomena ini disebabkan oleh banyaknya dai yang dinaikkan status sosialnya pada saat sudah laku dan diterima oleh majelis taklim. Dai yang sudah diterima oleh masyarakat maka akan mengubah statusnya. Yang dulunya biasa-biasa saja, yang dulunya orang yang tidak punya, maka sekarang mereka bisa mengubah segalanya menjadi yang lebih baik. Nah, secara sosiologis, dakwah di Indonesia ini hanya sekedar melahirkan struktur masyarakat baru di mana dai menjadi terkenal, elit, dan masyarakat miskin akan tetap miskin dan tersingkirkan. Nah, dai yang sudah terkenal biasanya akan diminta banyak media sosial, media apapun itu, salah satunya media televisi untuk mengisi acara pada media tersebut, karena hal tersebut dianggap akan meningkatkan popularitas media tersebut. Popularitas ini yang menjadikan dai sebagai dai selebritis. Nah, patokannya kalau dai selebritis sudah terkenal akan memberikan tarif yang mahal, jadwal yang padat, dan banyak mengisi program televisi dan kegiatan lainnya. Nah, fenomena dai selebritis yang kegiatan dakwahnya mereka dilakukan semata-mata bukan untuk menyampaikan ajaran Allah, akan tetapi sebagai jalan lain untuk mencari ketenaran. Nah, semakin banyak mereka tampil dan muncul di media apapun itu, yang salah satunya ini televisi, disitulah mereka bisa mendapatkan popularitas yang banyak, menaikkan tarif mereka. Padahal bila dilihat, diteliti, tidak banyak orang atau mat'u yang mengambil seruan dari dai selebritis tersebut. Ayat-ayat dalam Al-Quran yang dibawakan oleh dai tersebut akan itu-itu saja. Terkadang bahkan membaca dengan asal-asalan hadis atau ayat-ayat Al-Quran yang disampaikannya. Nah, biasanya para dai selebritis menyelipkan kisah-kisah masa lalu yang dapat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan olehnya. Nah, selanjutnya dai dan masalah kesejahteraan ekonomi. Nah, pada bab ini dai adalah orang yang membawa atau mengajak manusia ke jalan Allah, dari jalan yang tidak baik menuju ke jalan yang baik. Nah, pada saat ini aktivitas dakwah yang dilakukan oleh dai berkembang sangat pesat. Secara kasat mata dapat dilihat dengan adanya banyak media yang digunakan para dai untuk menyiarkan isi pesan dakwahnya. Di antaranya melalui televisi, radio, majalah, handphone, internet, dan lain sebagainya. Nah, yang paling banyak yaitu tersebar di media sosial seperti Instagram, YouTube, Facebook, dan WhatsApp. Nah, dengan berkembangnya dakwah pada saat ini, tidak sedikit oknum pendakwah atau dai yang terjebak pada hal ekonomi. Ini terjadi dengan adanya perkembangan teknologi dan lain sebagainya. Nah, sekarang banyak dai berdakwah sekaligus juga berbisnis. Nah, seperti halnya dengan mematok tarif tertentu untuk jasa ceramahnya. Nah, menurut kalian bolehkah hal tersebut dilakukan untuk aktivitas dakwah? Nah, menurut Ketua Komisi
Fatwa Majelis Ulama Indonesia yakni atau MUI, yakni Profesor Hasanuddin AF menyatakan dari segi hukum Islam bahwa menerima upah atau imbalan atas jasa atau ceramah mengajarkan ilmu agama itu diperbolehkan. Namun hal tersebut bukan tujuan utama atau bukan digunakan sebagai semata-mata untuk mata pencarian. Nah, pada dasarnya berdakwah adalah niat lillahi ta'ala, untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Selain itu, jika memperlakukan tarif dalam kegiatan dakwah itu akan menghilangkan pahala pada dakwah tersebut. Nah, jika dakwah digunakan untuk bisnis dan dibisniskan, maka hal tersebut tidak diperbolehkan karena penting untuk meluruskan niat yang baik dan tulus. Itu harus niat karena Allah semata. Jika hanya sebatas dunia, maka akan dunia saja yang diperolehnya. Pahalanya akan luntur begitu saja. Nah, akan tetapi hal tersebut juga menjadi sia-sia. Maka dari itu, sebaiknya para dai tidak usah mematok tarif untuk dakwahnya. Dalam hal ini, para ulama terbagi menjadi beberapa kelompok pendapat yang mengenai boleh tidaknya mendapatkan upah dari ceramahnya. Yang pertama, menurut para ulama klasik mazhab Hanafi berpendapat bahwa tidak boleh mewajibkan untuk membayar pengajaran Al-Quran dan ilmu-ilmu lainnya. Yang kedua yaitu menurut mazhab Maliki berpendapat bahwa diperbolehkan menerima hadiah untuk mengajarkan Al-Quran. Namun untuk ilmu-ilmu lain, upah yang dipotong di sana adalah hukumnya makruh. Nah, yang ketiga yaitu mazhab Syafi'i mengizinkan pembayaran atau upah untuk pengajaran Al-Quran, namun untuk ilmu-ilmu lain mazhab ini tidak membolehkan hal tersebut kecuali telah ditunjuk oleh gurunya dan materi yang akan diajarkan itu juga telah ditentukan sebelumnya. Nah, yang terakhir yaitu menurut mazhab Zohiri berpendapat diperbolehkan menerima upah untuk mengajarkan Al-Quran dan ilmu-ilmu lainnya. Nah, pandangan ini juga dianut oleh ulama mazhab Hanafi dan juga salah satu hadis Imam Ahmad bin Hanbal dari Abu Al-Khattab Al-Hanbali. Nah, setelah memaparkan berbagai pendapat ulama mengenai gaji atau upah mengajar Al-Quran dan ilmu-ilmu lainnya, maka dapat disimpulkan bahwa ada yang memperbolehkan dan ada juga yang melarangnya. Nah, dapat ditarik kesimpulan pada keduanya sama-sama memiliki niat yang baik dan mulia, yakni agar umat Islam tetap dekat dan mau belajar mengenal ilmu agama. Mungkin itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.